Basis data merupakan suatu koleksi data yang terorganisir dalam format tertentu dan disimpan secara elektronik. Tujuan dari basis data itu sendiri yaitu agar proses akses, kelola, dan manipulasi data dapat dilakukan dengan lebih efisien. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi yang beragam, mulai dari data pelanggan dalam aplikasi e-commerce, data interaksi dan juga akun-akun pada sosial media, dan juga data transaksi pada aplikasi banking. Salah satu konsep untuk menyimpan data yang terstruktur, yakni menyimpan data di dalam relational database. Dalam relational database, kumpulan data ini disimpan dalam suatu tabel, lalu dalam satu tabel tersebut terdapat baris dan juga kolom. Misal, kita memiliki kumpulan data mahasiswa suatu universitas. Jika disimpan dalam bentuk tabel, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, pada gambar tabel di atas, tiap barisnya mewakili banyaknya data mahasiswa. Di sini ada 3 baris, yang dimana artinya di sini kita memiliki 3 data. Nah, sedangkan kolomnya di sini merupakan definisi dari banyaknya nilai. Pada tabel tersebut terdapat 3 kolom, yakni ada NIM atau nomor induk mahasiswa, lalu nama mahasiswa, dan juga nomor telepon mahasiswa. Nah, jika kita ingin membuat aplikasi yang ada hubungannya dengan suatu universitas, pastinya data mahasiswa saja tidaklah cukup. Kita pasti memerlukan data-data lainnya seperti data dosen, fakultas, mata kuliah, semester, dan yang lainnya. Nah, pertanyaannya di sini, apakah data-data tersebut akan dimasukkan dalam satu tabel yang sama dengan tabel mahasiswa? Nah, kalau kita misalnya menggunakan aplikasi seperti Excel, mungkin kita bisa saja menjawab, ya bisa saja dimasukkan ke dalam satu tabel. Tapi dalam relational database ini, kalau kita ingin berurusan dengan banyak data, maka menyimpan dalam satu tabel itu adalah suatu yang sangat dilarang, karena akan menyebabkan problem yang bernama duplikasi data. Dan perlu diketahui juga bahwa salah satu manfaat dari penggunaan relational database ini adalah untuk mengurangi adanya duplikasi data. Oleh karena itulah, tidak boleh kita hanya menggunakan satu table saja untuk menambahkan data-data yang lainnya. Nah, solusi yang ditawarkan oleh relational database adalah dengan memecah kumpulan data tersebut menjadi beberapa table. Perhatikan pada gambar berikut ini. Dapat dilihat bahwa sudah tidak ada lagi duplikasi data. Lalu jika kita lihat pada contoh data mahasiswa dan jurusan di atas, kolom ini merupakan primary key dari tabel mahasiswa dan kode jurusan adalah primary key dari tabel jurusan. Primary key pada dasarnya adalah nilai unik yang mewakili suatu data. Contohnya seperti nomor KTP, terus nomor induk mahasiswa, dan juga ID. Lalu, apakah itu foreign key? Dengan foreign key lah, suatu table mampu memiliki relasi dengan table lainnya. Pada dasarnya, foreign key ini adalah nilai yang mereferensikan data dari table lain. Nah, pada table mahasiswa ini bisa dilihat kalau di dalamnya terdapat foreign key pada kolom kode jurusan. Nah, foreign key ini yang menandakan bahwa data mahasiswa memiliki relasi dengan data jurusan. Bisa juga diartikan karena mahasiswa dengan NIM MHS001 memiliki kode jurusan J01, maka mahasiswa dengan NIM MHS001 adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Nah, dengan adanya primary key dan foreign key inilah dapat terjadi relasi antara table dengan baik. Tergantung dari relasinya, bisa jadi suatu table memiliki lebih dari satu foreign key. Akan tetapi, satu table pasti hanya memiliki satu primary key saja. Data mahasiswa dan jurusan di atas juga merupakan sebuah relasi yang dinamakan one to many, yang berarti satu jurusan bisa memiliki banyak mahasiswa. SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa terstruktur yang fungsinya untuk mengoperasikan database. Semua operasi yang ada di relational database bisa dilakukan dengan menggunakan SQL, mulai dari proses pembuatan hingga update data pada table. Operasi dalam database menggunakan SQL biasanya disebut dengan CRUD, atau create, read, update, dan delete.
Operasi yang pertama ada create. Operasi create adalah proses penambahan data dalam satu tabel. Operasi create biasanya dilakukan dengan perintah insert. Misalnya, kita ingin menambahkan data baru ke dalam tabel mahasiswa, maka kita bisa menuliskan query seperti ini. Pada sintak insert into mahasiswa di sini artinya kita akan menambahkan data baru ke tabel yang bernama mahasiswa. Sedangkan sintak selanjutnya terdapat values dan diikuti dengan isi data yang ingin kita tambahkan pada tabel mahasiswa. Perlu diingat juga bahwa data yang ingin kita masukkan ke dalam tabel mahasiswa harus sesuai dengan urutan kolom pada tabel mahasiswa. Selanjutnya ada query read. Query read adalah operasi untuk mengambil data yang ada di dalam database. Tergantung dari kebutuhannya, operasi ini bisa digunakan untuk mengambil satu data atau lebih dari satu atau bahkan semua datanya. Bisa kita lihat pada query yang pertama ini, select name, nomor telepon from mahasiswa, where name berikut, yang berarti kita akan mengambil data name, nama, dan nomor telepon dari tabel mahasiswa, di mana name-nya yang kita sertakan pada query tersebut. Lalu di bawahnya terdapat query select bintang from mahasiswa, yang artinya kita akan mengambil semua data pada tabel mahasiswa. Selanjutnya ada query update. Operasi update adalah query untuk mengubah nilai dari suatu data. Operasi ini juga dilakukan untuk mengupdate suatu data atau banyak data tergantung dari kebutuhannya. Misal, kita ingin mengganti nomor telepon mahasiswa dengan NIM berikut ke nomor telepon baru, yakni yang dituliskan pada sintak setelah set. Yang terakhir ada operasi delete yang digunakan untuk menghapus suatu data. Sama halnya dengan operasi yang lain, operasi delete bisa dilakukan satu atau banyak data tergantung dari kebutuhannya. Misalnya kita ingin menghapus data dengan name berikut, maka kita bisa menuliskan query seperti pada gambar ini. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah alat visual yang digunakan dalam perancangan basis data untuk memodelkan data dan hubungan antara entitas dalam suatu sistem. ERD membantu dalam memvisualisasikan struktur data secara konseptual sebelum diimplementasikan ke dalam DBMS. Dalam sebuah ERD, terdapat 4 komponen utama untuk memodelkan suatu sistem. Berikut adalah komponen-komponennya. Yang pertama itu ada entitas. Entitas ini merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik dan berbeda antara satu dan yang lainnya. Entitas ini biasanya digambarkan dengan lambang persegi panjang, lalu ada juga yang dinamakan dengan entitas lemah. Entitas lemah ini digambarkan dengan lambang persegi panjang kecil, di dalam persegi panjangnya ada yang lebih besar lagi. Mengapa disebut dengan entitas lemah? Karena entitas tersebut harus terhubung langsung dengan entitas lain, sebab entitas lemah ini tidak dapat diidentifikasi secara unik. Selanjutnya adalah atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ada beberapa jenis atribut yang biasa digunakan dalam ERD. Yang pertama ada atribut kunci atau key attribute. Atribut ini adalah atribut yang berfungsi untuk menentukan data yang bersifat penting. Biasanya atribut kunci ini berbentuk angka ataupun numerik. Selanjutnya ada atribut simple. Atribut simple ini adalah atribut yang tidak dapat dipecah lagi dan bersifat tunggal. Contohnya ini seperti ada alamat kantor atau nama penerbit dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada atribut multinilai atau multi-valued attribute. Atribut ini adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Selanjutnya ada atribut gabungan. Atribut gabungan atau yang disebut dengan composite attribute adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang berukuran lebih kecil dan memiliki arti tertentu. Lalu ada atribut derivatif. Yang terakhir ini adalah atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan atributnya tidak wajib untuk ditulis dalam entity relationship diagram.
Lalu komponen IRD selanjutnya adalah relasi. Relasi dalam IRD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi sendiri ini sering disebut dengan proses. Komponen ini digambarkan dengan lambang belah ketupat. Terdapat juga 3 jenis relasi yang digunakan dalam IRD seperti one-to-one, one-to-many, dan juga many-to-many. Komponen selanjutnya yaitu komponen terakhir adalah komponen garis. Dalam IRD sendiri, garis ini digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam IRD. Selain menjadi penghubung, garis juga dapat menunjukkan alur atau flow dari suatu IRD. Berikut adalah contoh dari IRD yang menjelaskan tentang terdapat entitas, atribut, dan proses apa saja yang terjadi pada saat mahasiswa ingin meminjam buku dari perpustakaan. IRD tersebut dapat dijadikan gambaran untuk membuat sebuah sistem database perpustakaan. Dapat dilihat juga pada diagram perpustakaan di atas, terdapat 4 entitas di dalamnya. Yang pertama ada mahasiswa, anggota perpustakaan, buku, dan juga denda. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Pada setiap relasi dari IRD di atas mengandung beberapa atribut yang digunakan dalam prosesnya, seperti contohnya pada mahasiswa, jika ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan, maka proses yang terjadi adalah mahasiswa diminta datanya seperti NIM, nama, jurusan, dan alamat untuk didaftarkan menjadi anggota perpustakaan. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case diagram sangat berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Use case diagram juga mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Use case diagram biasanya digunakan sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Komponen pada use case diagram diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem. Sistem ini digambarkan ke dalam bentuk persegi. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Sistem pada umumnya diberikan label yang sesuai, namun sistem ini tidaklah diberi gambar karena tidak terlalu memberikan makna pada sebuah diagram. Komponen selanjutnya ada aktor. Fungsi aktor ini menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Keduanya juga bisa terjadi secara bersamaan. Aktor tidak memberikan kontrol terhadap sistem, namun hanya memberikan gambaran mengenai hubungan dengan sistem. Lalu komponen terakhir ini ada use case. Use case ini adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenali dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Lalu selanjutnya ada simbol-simbol yang terdapat pada use case diagram. Pada gambar ini disimbolkan seperti gambar orang dengan keterangan aktor, yaitu mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Lalu ada simbol oval atau use case-nya. Lalu ada garis panah atau abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Lalu ada panah dengan garis putus-putus. Ini menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Selanjutnya ada panah dengan tulisan include yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Lalu ada juga panah dengan label extend yang menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu use case terpenuhi. Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case diagram yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa juga berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Nah, kapan sih saatnya menggunakan activity diagram ini? Activity diagram perlu digunakan sejajar atau horizontal dengan teknik pemodelan lainnya seperti diagram use case
dan diagram state. Kita juga bisa menggunakan activity diagram ini agar dapat memodelkan alur kerja sistem dengan baik. Activity diagram ini berfungsi juga untuk menganalisis diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan, dan juga kapan harus terjadi. Tujuan dibuatnya activity diagram itu sendiri yaitu yang pertama untuk menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Lalu yang kedua di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Lalu yang keempat merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Yang terakhir, untuk mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat pada activity diagram. Yang pertama ada status awal atau start point atau initial state. Yang digambarkan dengan lingkaran hitam kecil biasanya digunakan untuk menandakan status awal, tindakan awal ataupun titik awal aktivitas untuk setiap activity diagram. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Biasanya diawali dengan kata kerja dan aktivitas yang dilakukan. Komponen ini digambarkan dengan persegi panjang. Lalu ada decision yang digambarkan dengan belah ketupat. Decision ini bisa disebut dengan percabangan. Decision atau percabangan ini merupakan suatu titik atau poin yang mengindikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi atau perbedaan flow. Hal tersebut diperlakukan ketika sistem yang memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Komponen selanjutnya ada synchronization. Synchronization ini dibagi menjadi dua bagian yaitu fork dan join. Fork ini digunakan untuk memecah behavior atau tingkah laku menjadi aktivitas atau aksi secara paralel. Lalu ada join digunakan untuk menghubungkan kembali aktivitas dengan action secara paralel. Komponen selanjutnya ada merge. Merge ini menggabungkan flow yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh suatu flow. Lalu ada swim lanes. Komponen ini memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Lalu ada juga transition yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dan sebelumnya. Yang terakhir ada notasi akhir yang digunakan untuk menunjukkan proses tersebut telah berakhir. Terkadang menggunakan percabangan atau decision dengan fork adalah hal yang keliru, sebab decision digunakan untuk memecah aktivitas yang bersifat kondisional. Contohnya pilihan ya atau tidak. Jika opsi ya, maka terjadi aksi baru, dan jika tidak, maka menolak aksi baru tersebut. Sementara fork digunakan untuk memecah behavior atau perilaku menjadi aktivitas yang paralel. Contohnya, beberapa pengguna dapat memilih, menambah, mengubah, serta bisa juga menghapus.